Saya ya sama Mas Jody, Mbak Anik, sama istri saya Maimunah, kalau pengen buka cabang baru, kita minta cahaya dulu dari Allah. Minta cahaya dulu dari Allah. Terus ngaji aja sejus, 2 juz. Nggak langsung jalan kayak orang-orang. Orang-orang yang punya duit, modalnya duit gimana? Langsung jalan, bus, cari, punya mobil, aja. Kita enggak. Kalem aja dulu. Lah karena kita cahaya, jadi magnet, lokasi yang nyari kita. Ji Yusuf katanya nyari tempat, main yuk ke Tegal. Nggak pernah kepikiran begitu. Tegal doyan sete. Masa kalau gitu mendingan panas, mendingan adem. Mendingan panas. Iya, orang yang salik, yang menuntut ilmu bersusah payah, itu memang lebih beda. Tapi insya Allah adem, bentar lagi adem. Insya Allah. Anginnya udah dapat angin. Nah, senjata kalian yang hebat ini malah ditinggal gitu. Malah apa sih Quran gitu? Apa sih? Di kuburan doang, cuman buat pindahan rumah doang. Ya itu benar gitu. Tapi sebagai anak muda ya kembangin lagi dong. Saya ya sama Mas Jody, Mbak Anik, sama istri saya Maimunah, kalau pengen buka cabang baru, kita minta cahaya dulu dari Allah. Minta cahaya dulu dari Allah. Di dalam surah Al-Furqan Allah ngomong seperti ini. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Allah yang menurunkan Al-Quran. Qul, katakanlah, anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Allah ini yang mengetahui segala informasi di langit dan di bumi. Dan bagaimana cara Allah bercakap-cakap dengan manusia? Pakai Quran, pakai sholat. Maka kami sholat aja deh, sholat 2 rakaat, terus ngaji aja sejus, 2 juz. Nggak langsung jalan kayak orang-orang. Orang-orang yang punya duit, modalnya duit gimana? Langsung jalan, bus, cari, punya mobil, aja. Kita enggak. Kalem aja dulu. Lah karena kita cahaya, jadi magnet, lokasi yang nyari kita. Ji Yusuf katanya nyari tempat, main yuk ke Tegal. Nggak pernah kepikiran begitu. Tegal doyan sete. Masa sih? Wow, udah maju Ustaz. Nih. Tuh lihat. Oh Allah tuh. Suka nggak percaya sih. Tuh, panas lagi. Udah adem lagi. Tenang. Gini caranya. Kenapa naik turun? Karena ada sebagian yang nutup kepala. Percaya aja sama Allah. Buka aja. Oh, nggak percaya. Iya benar. Saya kalau lagi minta sama Allah supaya nggak turun hujan, lagi ngaji, terus ada yang naikin payung, saya bilang tutup payungnya. Nanti Allah bilang, oh, udah pakai payung kan, gitu. Dah, insya Allah, bentar lagi, dah, tenang aja. Insya Allah hitam dah. Jadi yang datang itu siapa? Yang datang itu adalah yang kita mau. Kenapa? Karena Allah melihat kita ngopeni Quran. Ini bukan pertunjukan biasa loh, ini
tunjukkan iman loh ini. Loh, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Mau bercanda nggak minta diturunin hujan? Loh nggak apa-apa, kalau mau gitu doa nih ya. Boleh Ustaz buat belajar iman, ajak keluar santri-santri, ajak keluar kemudian siswa-siswa lagi terang benderang, baca Fatihah aja jeder gitu, minta turun hujan. Habis itu masuk kelas. Kalian tuh harus belajar tentang iman. Sekarang nih yang belajar iman orang lain, buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, haleluya gitu. Habis entenya nggak pada percaya, yang percaya mereka. Kita ngomong kun fayakun, mikir melulu. Padahal udah bilang udah jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak mikir. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Kalian pengen kuliah di mana? Mana? UGM. Mana lagi? UNS, UI, UGM. Pengen kerja? Apapun lah, apapun yang kalian pengen inginkan. Ingat omongan Ustadz hari ini. Ayo dengerin dulu, jangan bercanda. Dengerin dulu. Mahal nih. Asli mahal. Saya dapat ilmu begini itu perjuangan. Ancur-ancuran dulu hidup, habis-habisan dulu. Ketendang kanan, ketendang kiri, banting kanan, banting kiri, baru kemudian menyadari, oh, kalian ini diberi. Nah karena diberi, mesti terima dengan lebih rasa syukur lagi. Perhatikan. Ayo semuanya lihat tangan Ustaz. Semua. Nggak ada yang nggak ngeliat soalnya. Lihat. Belakang. Yang paling belakang. Lihat tangan saya. Lihat. Oke, jangan lihat tanah. Ustadz lu di depan. Jangan lihat tanah depan. Lu jangan lihat kanan, lihat kiri. Lu lagi dengerin ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, udah lihat kan video yang barusan lewat. Jadi kita ngomongin tentang iman katanya. Ya itu anggapan iman oleh Yusuf Mansur. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Yusuf Mansur itu mau menggambarkan dirinya sebagai orang yang hebat itu. Itu aja sih sebenarnya. Sebagai dia juga pingin dianggap wali sebenarnya. Kenapa orang pingin dianggap wali? Ya ngomong sedikit dapat uang, seperti itulah. Nah konsepnya bisa dicontohkan di situ Yusuf Mansur. Dia bilang mau isok sebentar lagi adem, ibaratnya seperti itu. Dan dia bilang ketika panas lagi itu dia ngomong ketika adem tapi tiba-tiba terus panas lagi tuh. Kalau panas lagi berarti ada orang yang masih pakai penutup kepala, ibarat orang itu kayak orang nggak percaya dengan Allah gitu ya. Orang nggak percaya dengan Allah. Terus dia menggambarkan bahwasanya ini soal iman. Kamu nggak percaya dengan omongan saya, berarti Anda tidak beriman, ibaratnya seperti itu ya. Ya karena dia banyak orang yang pakai penutup kepala karena panas, padahal gini teman-teman. Urusan langit, awan dan lain itu kan urusan hajat hidup orang banyak. Tidak ditentukan oleh satu orang saja atau satu kepentingan orang saja, terkecuali untuk
ya kayak semacam orang-orang tertentu gitu ya yang diberikan wahyu gitu, misalkan seperti Rasulullah yang dia naungi awan. Nah itu adalah hal-hal terkhusus gitu untuk seseorang gitu ya. Tapi apakah itu urusan hajat hidup orang banyak? Tentu bukan, karena di kondisi tertentu Rasulullah itu misalkan seperti sedang perang, ya kondisinya seperti ya siap seperti biasa aja cuacanya. Nanti kondisi permintaan Rasulullah saat misalnya seperti perang Badar gitu ya. Nah itu kondisi-kondisi tertentu gitu ya, tidak bisa dikaitkan dengan seenak saja jidat bahwasannya ini soal iman gitu. Karena kalau misalkan Yusuf Mansur bicara orang luar negeri di sana gitu ya, ibaratnya mereka percaya dengan itu jadi mereka hebat. Padahal begini ya, konsep percaya oleh mereka, kenapa mereka bisa hebat, karena mereka justru melihat bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah itu ada ilmunya, itu ada hal yang saling keterkaitan gitu. Ketika bicara soal hujan berarti ada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bagaimana hujan itu diturunkan. Ya memang sebenarnya urusan hujan itu urusan malaikat, tapi ada ilmu di sana yang bisa menentukan bahwasanya harus ada misalkan penguapan, terus di sana ada pengumpulan awan, terus di sana ada muatan molekul plus dan minus. Itu mereka percaya di situ, sehingga ketika musim kemarau mereka bisa menciptakan hujan ya, terkecuali di kondisi-kondisi tertentu gitu ya, misalkan seperti di Jazirah Arab, karena memang awannya sangat tipis itu nggak bisa dibikin hujan. Tapi di negara-negara tertentu ketika kemarau kondisinya memang mendukung ya, molekul-molekul negatifnya banyak, ya bisa turun hujan, karena semua ini urusan pengetahuan ya. Jadi jangan sampai tersesat seolah-olah kalau kita beriman sok percaya dengan omongan Yusuf Mansur gitu ya, sok ke lapangan baca Al-Fatihah, itu konyol namanya, itu bukan iman namanya. Itu adalah sesat berpikir gitu ya, orang-orang yang tidak mau berpikir dengan baik. Karena kita dikasih pikiran, dikasih kecerdasan, itu justru untuk berpikir bagaimana kondisi-kondisi di dunia ini atau keadaan-keadaan di dunia ini atau segala sesuatu yang berkaitan dengan gejala-gejala alam di dunia ini semuanya ada ilmu pengetahuannya. Memang ada sesuatu yang bersifat qadar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan kondisi alam tertentu gitu ya, kondisi-kondisi normal tertentu ya, semuanya bisa dipelajari gitu ya. Dan itu menjadi fakta dan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah umum. Nah tapi Yusuf Mansur mencoba menghilangkan kondisi tersebut, bahwasanya ketika kita percaya, misalnya kita ikhtiar pakai topi itu justru tidak beriman, ya salah. Justru ketika kita pakai topi justru karena kita beriman, kita percaya bahwasanya oh pasrah karena kondisi hujan atau misalnya kondisi panas, oh ya berarti ini kehendak Allah ketika menurunkan hujan. Ketika panas, oh ini berarti kehendak Allah ketika kondisi cuaca panas. Nah itu jangan sampai sesat berpikir seperti Yusuf Mansur menantang Allah. Apalagi seolah-olah misalkan Yusuf Mansur itu menganggap dirinya Allah. Misalnya gini, percaya aja sama Allah gitu ya, dia bilang seperti itu seolah-olah dirinya itu mewakili Allah gitu, karena dia juga mengungkapkan sesuatu yang semacam dirinya itu kayak mewakili Tuhan gitu ya. Dia itu seperti yang tahu kehendak Allah. Teman-teman bisa cek aja gitu ya, dia mengatakan bahwasanya itulah pertunjukan iman, Allah yang punya langit, ya memang seperti Allah yang punya langit, tapi nggak serta-merta ketika kita percaya Allah yang punya langit terus kita nggak ikhtiar ya teman-teman ya. Dan ketika orang memakai payung, ternyata ketika hujan misalkan orang memakai payung, Allah kan udah pakai payung, kan nggak seperti itu. Seolah-olah Yusuf Mansur tahu Allah akan berbicara seperti itu. Padahal itu yang bersifat umum, kehendak Allah itu ada yang namanya hajat hidup orang banyak yang menjadi hal yang sangat penting gitu ya teman-teman. Nah, terus ada yang bagian penting ini, Jody dan Anik dan juga Maimunah. Nah, kalau dia mencari cabang baru, dia minta cahaya dulu dari Allah. Padahal gitu teman-teman, Yusuf Mansur itu kalau dia mau buka cabang baru, teman-teman bisa cek ya, dia investasi batu bara, dia buka cabang, dia investasi di dia ngumpulin di Payetren ya. Terus kemudian mungkin dia dari Payetren bisa buka cabang warung steak, atau mungkin dari sedekah-sedekah yang dia kumpulkan gitu ya. Bisa jadi uang modal sedekah itu jadi modal warung steak, bisa jadi seperti itu.
Kenyataannya gimana? Ya kenyataannya Yusuf Mansur kan cuma ya orang yang diceramah bayarannya juga kecil, tapi dia bisa buka cabang banyak sekali. Nah, Jody itu waktu sebelum sama Yusuf Mansur ya perusahaannya masih kecil-kecil aja, tapi begitu sama Yusuf Mansur ya perusahaannya jadi besar. Dan kemungkinan besar support terbesar daripada Jody itu ya Yusuf Mansur itu sendiri. Jadi ibaratnya Jody itu kayak kacungnya Yusuf Mansur sebenarnya. Ya begitu ya teman-teman. Jadi teman bisa membayangkan bahwasanya orang seperti Yusuf Mansur ketika dia ngepul sedekah gitu, misalnya ngepul sedekah dan mungkin dijadikan sebagai modal untuk warung steak, dia bisa berkata, ini saya berbicara soal iman, ini saya minta cahaya Allah. Bayangin aja teman-teman, sedekah yang dikumpulkan dari teman-teman atau investasi yang dikumpulkan teman kemudian dialihkan untuk bisnis Yusuf Mansur sendiri atas nama Yusuf Mansur sendiri, itu dikatakan sebagai cahaya dari Allah. Bukankah itu sesat berpikir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.